Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Saya doakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 24 ayat 45 sampai 51. Di mana kita akan merenungkannya di dalam tema Ku Berserah. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu yang barusan kita dengar, Ku berserah kepada Allahku. Itu adalah sikap orang beriman. Tetapi mari kita praktekkan apa yang kita imani ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita tentu kita seringkali melihat berbagai kejadian di dalam hidup ini. Si A begitu pandai mencari uang, dengan kerja sedikit, uang sudah banyak. Sedangkan si B jungkir balik siang malam, ya dapatnya segitu-gitu saja bahkan kurang. Apakah berarti si A rajin, si B malas? Tidak juga, karena dua-duanya adalah rajin. Tetapi mengapa bisa begitu? Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita perhatikan ayat 45, di sana dikatakan yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya. Kita melihat di sini ada seorang tuan mempunyai hamba-hamba. Kemudian dia mengangkat orang-orang tertentu, hamba-hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Bukankah mereka sama-sama hamba? Tetapi mengapa ada yang diangkat untuk memberikan makanan bagi yang lain? Kemudian jika kita perhatikan Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jika dikatakan bertolong-tolonglah, artinya ada orang yang bisa menolong dan ada orang yang harus ditolong. Sepertinya kehidupan seperti itu, ada orang yang pandai cari uang, tetapi ada orang yang meskipun kerja jungkir balik, ya hasilnya segitu-gitu saja. Supaya ada sikap saling tolong-menolong dan timbal balik. Jangan sampai orang yang pandai cari uang menjadi orang yang egois, tetapi jangan sampai orang yang tidak pandai mencari uang menjadi orang yang putus asa. Karena orang putus asa dan orang egois ini dua sisi yang sama-sama salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari di dalam kehidupan kita menjadi orang yang baik. Yaitu kita menjalankan tugas kita untuk saling tolong-menolong. Untuk bisa berbagi dengan mereka yang tidak beruntung. Di sisi lain, nah disinilah di mana kita mempraktekkan rasa berserah kita. Bagi yang kurang beruntung, berserah kepada Allah artinya adalah dia percaya jika Allah akan menolongnya. Dan bagi yang beruntung, yang mempunyai materi banyak karena dia memang beruntung hidupnya, maka ketika dia berkata, Tuhan aku berserah, artinya dia menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, menghadirkan berkat bagi sesama yang kurang beruntung. Sehingga menjadi orang yang sama-sama berserah. Oleh karena itu percayalah, ketika kita berserah kepada Allah, disitulah akan ada keseimbangan. Yang banyak
materi, tidak sampai menjadi orang yang lupa diri, dan yang kekurangan materi juga tidak menjadi orang yang lupa diri lalu putus asa. Sehingga kedua-duanya akan seimbang di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau berserah kepada Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, tolonglah kami, supaya kami mampu berserah kepada Engkau. Kami percaya Engkau menjagai kami, dan kami juga berserah kepada Engkau. Engkau mau memakai kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, Sang Empunya langit dan bumi, memenuhi saudara dengan berkat-Nya yang baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Demi mencari sesuap nasi, kita tidak tahu yang di dalam boneka itu siapa. Tetapi dia berusaha mencari sesuap nasi dengan segala usaha upayanya. Bahkan dengan berdagang, mendorong gerobak yang berat, berkilo-kilometer. Dan memanggul sapu yang hanya beberapa batang. Dan merenung apakah ada rezeki hari ini. Bukan masalah untuk makan di Imperial Kitchen atau McDonald. Tapi cukuplah untuk makan di tempat seperti ini. Ada soto, ada mie ayam maupun ketoprak. Sudah cukuplah. Bukan masalah untuk minum kopi di Coffee Bean, tetapi cukuplah di tempat seperti ini orang sebut Starbucks ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama? Tidak bisakah kita menyisihkan barang satu kaleng beras untuk sesama kita? Atau ketika kita makan mie ayam yang harganya 13.000, kita sisihkan 10.000 untuk orang yang mungkin membutuhkannya. Mungkin satu kaleng beras dan uang 10.000 tidak membuat kita menjadi kaya atau menjadi miskin. Tetapi dengan beras yang satu kaleng itu dan uang 10.000 itu bisa membuat orang menjadi tersenyum dan ada harapan di dalam hidup mereka. Mari kita berserah kepada Allah kita dan berbagi dengan sesama kita. Tuhan memberkati saudara.